Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Gianto di Liputan Global. Pemirsa, pada malam ini terlaksana pembukaan acara Ikhlas Bermujahadah yang bertempat di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi, Kerang, Sukosari, Bondowoso. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Bertempat di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi, Kerang, Sukosari, Bondowoso, pengurus pusat Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah atau Ikhlas Alumni menyelenggarakan kegiatan Ikhlas Bermujahadah dalam rangka memperingati Harla ke-36 Ikhlas. Acara ini diselenggarakan sejak tanggal 3 hingga 5 Oktober tahun 2024 yang diikuti oleh seluruh pengurus Ikhlas alumni dari berbagai rayon dan subrayon Ikhlas Tapal Kuda. Di antaranya adalah rayon Ikhlas Bondowoso, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Pembukaan kegiatan diawali dengan lantunan sholawat yang dibawakan oleh Hadra Raudatul Abror rayon Ikhlas Bondowoso yang melantunkan sholawat-sholawat yang menenangkan hati. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Rotibul Hadad yang dipimpin oleh Ketua Rayon Ikhlas Situbondo, yakni Ustadz Himam Maksum SH. Kemudian terdapat sambutan yang disampaikan oleh Haji Harun Ar-Rasyid SPD selaku Ketua Rayon Ikhlas Alumni Bondowoso dan tuan rumah pelaksanaan Ikhlas Bermujahadah. Sambutan yang kedua disampaikan oleh Ketua Panitia Harla ke-36 Ikhlas, yakni Hajjah Zainia SAG. Kegiatan Harla Ikhlas ini beberapa rangkaian kegiatan yang cukup panjang, mulai dari jihad logo Ikhlas, kemudian ada lomba ucapan halah via TikTok. Saya tidak belum paham kira-kira ini sudah berapa yang mengikuti ucapan live halah TikTok ini, karena sekarang sudah musimnya TikTok. Mudah-mudahan TikTok tidak hanya untuk mengekspresikan apa yang kita punya, tetapi TikTok menjadi alat kebanggaan kita yang kita syiarkan ketika masa Harla Ikhlas ini. Insya Allah lombanya ini masih terus berlangsung. Kami berharap teman-teman masih bisa mengikuti. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan Khatmil Quran secara serentak se-Nusantara yang kemudian di Pusat Ikhlas dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober yang dirawihi langsung oleh pengasuh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zain Ibrahimi. Rangkaian yang keempat kali ini adalah Ikhlas Bermujahadah selama 3 hari, dan nanti posisi terakhir tanggal 18 Oktober yaitu puncak harlah yang akan dimeriahkan dengan Al-Badar, dengan Al-Wijdan di lapangan Koramil Jangkar. Kami mohon kekompakan semuanya untuk juga bisa hadir bersama-sama memeriahkan puncak harlah. Para kiai, bapak ibu yang saya hormati, tema yang diambil pada kesempatan Harla Ikhlas yang ke-36 ini adalah menggenggam kesetiaan, mengepakkan sayap pengabdian. Ini mungkin hanya terdiri dari 5 kata dalam satu kalimat yang disambung, tetapi 5 kata ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi kita semua. Ketika di usia Ikhlas yang ke-36, kemudian pengasuh memberikan tema menggenggam kesetiaan, maka sejatinya kesetiaan itu memiliki 3 nilai. Yang pertama adalah nilai loyalitas dan cinta. Yang kedua adalah nilai integritas. Dan yang ketiga adalah nilai ketauladanan. Jangan pernah kita mengaku setia terhadap ma'had salafiyah. Jangan pernah kita mengaku setia terhadap Ikhlas berikut yang lainnya, kalau kemudian kita tidak memiliki loyalitas dan cinta terhadap para guru, para masyayikh, termasuk nilai-nilai yang diajarkan. Karena cinta ini adalah pintu masuk dari kata loyalitas. Jangan juga kita mengatakan bahwa kita setia kalau kita masih belum memiliki nilai-nilai integritas. Integritas adalah prinsip-prinsip perjuangan yang kemudian ini tidak goyah dengan apapun juga yang ada di sekeliling kita. Ketika murabbi kita, ketika pengasuh, ketika salafiyah
sudah mengajarkan nilai-nilai dan prinsip perjuangan, apapun kesulitan, apapun rintangan, insya Allah kita akan hadapi dan akan kita kuati secara bersama-sama. Kemudian di situ juga ada nilai keteladanan, karena cinta, nilai perjuangan akan berbuah pada nilai keteladanan. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar dari para guru-guru kita, dari para murabbi kita, sampai kepada sikap-sikap beliau, maka tentulah itu yang wajib hukumnya bagi kita untuk meneladani. Maka berat memang rasanya ketika kita bicara tentang kesetiaan, karena kesetiaan memiliki tantangan yang luar biasa. Serta sambutan atas nama pengurus pusat Iksas Alumni yang disampaikan oleh Dr. Haji Mas'ud Ali MPD, dan acara seremonial ini ditutup dengan doa. Dalam acara ini, tak lupa turut menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Yahlal Waton, dan Mars Iksas yang memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta, serta menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat. Selanjutnya, sesi penyampaian materi dimulai dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, sekaligus Ketua Umum Majelis Syuri Pengurus Pusat Iksas Kiai Haji Raden Ahmad Zaim Ibrahimi, yang menyampaikan materi tentang tema yang diangkat pada harla ke-36 Iksas, yakni menggenggam kesetiaan, mengepakkan sayap pengabdian. Ketika Nabi meminta pada Allah agar umatnya tidak dimusnahkan oleh musuh, tidak terkena bencana malapetaka oleh musuh, diizinkan oleh Allah mendapatkan kemenangan-kemenangan. Tapi ketika meminta agar umatnya tidak terkena bencana malapetaka oleh persoalan internal keumatan sesama umat Islam, tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian yang tercatat sepanjang sejarah, umat ini teruji berat sekali di internal sesama umat Islam. Perang Siffin, perang Jamal, kemudian antara Sayyidina Hasan ibn Ali As-Siddiq, yang kemudian pada akhirnya dikenal dengan hari bersatunya umat itu. Memang berat dan mungkin tidak semua orang bisa menerima kenyataan fakta sejarah semacam itu. Tetapi takdir Allah menunjukkan itu fakta, itu kenyataannya. Dan kita sudah mengalami beberapa fakta sejarah sejak para almarhumin. Keres dan perpecahan di internal itu jauh lebih mengkhawatirkan daripada menghadapi musuh besar di luar sana. Mari kembali kepada Allah, mari kembali kepada ridhonya Rasulullah, mari kembali kepada nafsurahnya, keridhoannya para guru kita. Sudah serahkan, bimbing, mohon pada beliau-beliau semua, nyuwun bimbing hati apa, sehingga kita sembuh dari segala pikiran kepentingan-kepentingan ini semua. Ya, mau dibawa kemana kita kalau kemudian hanya mengikuti arah arus fitnah ujian ini? Yang mana saja, ya. Jangan saling bertanya. Sini mari, Abdilah, situ Bandar Besar, Banyuwangi, Jember, ya semua di beberapa daerah yang juga mengalami ujian-ujian yang sama. Ayo, jangan kemudian pertaruhkan kebersamaan kita, jangan pertaruhkan kekuatan besar kita, perahu besar Iksas ini, jaga lawannya. Saya lebih senang ketika para alumni sekarang sibuk berpasatoran dan berayon dan akui surat Al-Ikhlas. Jalan nggak program Quran? Apa yang kita persiapkan untuk menyambut hal yang akan datang? Kemudian, setelah penyampaian materi selesai, dilanjutkan dengan sholat hajat berjamaah. Selain itu, dalam Iksas Bermujahadah ini juga disampaikan materi-materi penting lainnya.
antara lain adalah tentang kepemimpinan, keiksasan, tertib administrasi iksas, serta kepesantrenan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan dan merapatkan kembali alumni dalam satu barisan Salafiyah Syafi'iyah, memperkuat silaturahmi alumni, serta menciptakan ikatan lebih solid dan kembali ke garis perjuangan yang telah ditanamkan oleh para masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, sehingga semangat kebersamaan dan pengabdian alumni menjadi semakin kuat. Kami atas nama pengurus Rayon Iksas Kabupaten Bondowoso menyampaikan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada pengurus pusat Iksas, yang mana pada malam ini Iksas bermujahadah itu ditaruh di Kabupaten Bondowoso, khususnya di Desa Kerang, Kecamatan Sokosari, Bondowoso. Ini mungkin salah satu mulai yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai tanggal 5 ini dalam rangka bagaimana ikhlas semua itu bisa bersatu tetap untuk bermujahadah ini, dalam rangka untuk melihatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdulillah, kenapa kok ikhlas ini dalam rangka harlah ikhlas yang ke-36 kok taruh di ini, karena beliau sudah mengisyaratkan kepada kita semua bahwa istikharah beliau, pengasuh kita Ki Haji Raden Ahmad Az-Zaimi Ibrahimi, ditabarkan di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Desa Kerang ini. Mari kita bersama-sama dalam rangka harlah ikhlas yang ke-36 ini, semoga ke depan ikhlas semakin jaya selalu. Amin ya rabbal alamin.